Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 68 kota, semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan di sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan, semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbak orang itu
karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati. Atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah, haruslah membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakan ayat firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Dan pada hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu kota perlindungan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tadi sudah baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Itu berbicara tentang kota-kota orang Lewi yang sudah ditentukan sebagai kota perlindungan, sebagai tempat perlindungan. Dikatakan di ayat yang ke-7, segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota yang diberikan kepada orang Lewi berjumlah 48 kota, tempat kota perlindungan bagi orang Lewi. Nah, apa yang menjadi fungsi dari tempat perlindungan ini? Kota perlindungan itu sebanyak 48 kota, yaitu dikatakan fungsinya yaitu ketika ada seseorang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, maka orang tersebut bisa melarikan diri kepada kota-kota yang sudah ditentukan tadi. Ada 48 kota. Jadi jika seorang Lewi contohnya melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, boleh lari bersembunyi ke kota tersebut, sehingga disebutlah dengan kota perlindungan bagi orang Lewi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Namun orang Lewi dan orang suku Israel lainnya berbeda tempatnya, berbeda kota yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi orang Lewi dan juga bagi suku Israel yang lainnya. Mengapa berbeda? Kita tahu orang Lewi dengan suku yang lainnya seperti suku Dan, suku Simeon, bahkan Gad, Asyer berbeda. Kenapa? Orang Lewi Tuhan percayakan sebagai seorang yang melayani di altar, sebagai orang yang memang benar-benar menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan mereka adalah orang yang tertentu, orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di bait Allah. Namun sedangkan suku yang lainnya, 11 suku yang lainnya, mereka tidak diberi kepercayaan untuk melayani. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat juga ada kota-kota perlindungan yang disediakan bagi orang-orang Israel. Jadi tempat kota perlindungan itu berfungsi ya ketika mereka melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, maka mereka bisa bersembunyi ke tempat kota yang sudah ditentukan. Namun jika seseorang melakukan pelanggaran dengan sengaja membunuhnya, maka si pembunuh itu harus juga dihukum, harus juga dibunuh. Namun jika tidak sengaja, bisa melarikan diri ke tempat kota yang sudah ditentukan Tuhan Allah kepada orang Israel dan suku Lewi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang perlu kita pelajari pada renungan harian pada hari ini, yaitu kota perlindungan. Saya mau bertanya bagi kita semua, jikalau kita menghadapi masalah ini, jika orang Israel menghadapi masalah dengan tidak sengaja atau bagaimana, mereka bisa ada tempat kota perlindungannya yang sudah disediakan oleh Tuhan. Saya mau bertanya bagi kita jemaat yang ada di rumah, jikalau kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, beban yang sangat berat, kita mau lari kemana? Siapa tempat perlindungan kita? Siapa tempat kita mengadu? Dan saya mau katakan, jangan kita lari dari jalurnya Tuhan. Jikalau kita lari dari jalurnya Tuhan, maka hancurlah hidup kita, sia-sialah hidup kita yang kita jalani, dan terasa hampa. Jadi saya mau katakan bagi kita semua, jikalau kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, mari larilah kepada Tuhan sebagai perlindungan kita. Walaupun dia tidak kita bisa lihat, tetapi dia bisa kita rasakan melalui Roh Kudus-Nya. Dia berikan kita kekuatan,
melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Orang-orang yang baik di sekeliling kita. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tempat perlindungan kita ialah Allah sebagai juru selamat kita, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang dapat menandingi dari kuasa Allah. Hanya Dialah satu-satunya Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Dan jangan kita pernah lari daripada mereka. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kota perlindungan kita, tempat perlindungan kita ialah Tuhan dari segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa, materikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik